Breaking news. Kabar gembira hari ini patut ditonton sampai habis. Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan pujian yang luar biasa terhadap kemajuan sepak bola Indonesia, khususnya di sektor usia muda. Bahkan dukungan Eropa pun bicara timnas Indonesia sebagai ancaman baru dalam catur sepak bola. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Fenomena timnas Indonesia U17 nyaris sempurna. Thailand malah remuk tanpa poin. Madam Pang Auto malu hingga menangis kejang-kejang. Dan ingin langsung pelatih Thailand datang untuk belajar ke Indonesia secepat mungkin. Indonesia di grup lain hampir menyapu bersih pertandingan. Namun Thailand malah remuk di posisi juru kunci tanpa raihan poin. Simak cerita penuh emosi karena Thailand sudah tak berdaya atas Indonesia. Simak detail lengkapnya di sini. Top Marco Top sungguh bikin bangga. Ilmu padi tetap diterapkan Coach Nova kepada timnya terhadap lawannya timnas Afghanistan yang sudah babak belur. Ketemu lawan dalam satu hotel. Nova Arianto jaga attitude timnas U17 Indonesia seperti belum lolos Pildun. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Sudah resmi jadi wakil KFA atau wakil PSSI-nya Korea, Shin Tae-yong belak-belakan keluarkan unek-unek soal melatih timnas Indonesia. Itu alasan utama saya. Simak detail lengkapnya di sini. Jangan sampai terlewat info ini. Keputusan berani di laga terakhir grup. Prediksi susunan pemain timnas U17 Indonesia versus Afghanistan, rotasi full penuh kejutan. Timnas U17 Indonesia akan tampil berbeda. Rotasi pemain kali ini punya potensi menciptakan momen luar biasa. Jangan lewatkan pertarungan seru ini yang bisa mengubah segalanya. Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Breaking news. Kabar gembira hari ini patut ditonton sampai habis. Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan pujian yang luar biasa terhadap kemajuan sepak bola Indonesia, khususnya di sektor usia muda. Bahkan dukungan Eropa pun bicara timnas Indonesia sebagai ancaman baru dalam catur sepak bola. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Timnas Indonesia U17 disanjung Presiden FIFA Gianni Infantino dan seluruh Eropa, suatu langkah kemajuan besar dalam sepak bola Indonesia. Jakarta, 10 April 2025. Kemenangan luar biasa dan performa gemilang tim nasional timnas Indonesia U17 di ajang internasional baru-baru ini mendapat sorotan besar dari seluruh dunia, terutama Eropa. Bahkan Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan pujian yang luar biasa terhadap kemajuan sepak bola Indonesia, khususnya di sektor usia muda. Pujian tersebut tak hanya datang dari Infantino, namun juga dari para pengamat sepak bola di Eropa yang menyebutkan bahwa Indonesia kini telah berada di jalur yang benar untuk menjadi kekuatan sepak bola global di masa depan. Timnas Indonesia U17 yang baru-baru ini tampil impresif dalam kompetisi internasional, tidak hanya sukses meraih kemenangan demi kemenangan, tetapi juga menunjukkan perkembangan pesat dalam kualitas permainan mereka. Seiring dengan itu, dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Internasional, yakni FIFA, turut memperkuat keyakinan bahwa sepak bola Indonesia akan semakin bersinar di dunia internasional. Presiden FIFA pujikan kemajuan sepak bola Indonesia. Gianni Infantino, Presiden FIFA, dalam beberapa kesempatan secara terbuka menyampaikan kekagumannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Ia menyatakan bahwa Indonesia melalui upaya serius dan terstruktur dalam pengembangan usia muda, kini mulai menuai hasil yang signifikan. Salah satu poin penting yang diungkapkan Infantino adalah pentingnya Indonesia dalam konteks Asia dan dunia.
Menurutnya, dengan potensi besar yang dimiliki oleh negara ini, sepak bola Indonesia memiliki peluang untuk mencetak prestasi gemilang dalam beberapa tahun mendatang. Kami melihat ada semangat luar biasa dari para pemain muda Indonesia. Timnas U17 menunjukkan kemajuan yang signifikan dan hal ini tentu saja menjadi kebanggaan. Dengan investasi yang terus berkembang dalam infrastruktur dan pembinaan usia muda, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang memiliki posisi penting dalam peta sepak bola dunia, ujar Gianni Infantino dalam konferensi pers setelah pertandingan Timnas Indonesia U17. Dukungan Eropa melihat Indonesia sebagai ancaman baru. Bukan hanya Infantino, namun banyak kalangan di Eropa juga mulai menyoroti kemajuan pesat sepak bola Indonesia. Beberapa pengamat sepak bola terkemuka asal Eropa bahkan memuji cara Indonesia membina talenta muda. Indonesia mungkin belum lama ini disebut sebagai underdog dalam kompetisi internasional, namun sekarang mereka menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan, kata seorang analis sepak bola asal Inggris, Mark Thompson. Dengan kualitas permainan yang semakin meningkat, banyak negara Eropa melihat Indonesia sebagai ancaman baru yang patut diperhitungkan dalam kompetisi global. Hal ini juga disambut baik oleh penggemar sepak bola Indonesia yang merasa bangga melihat Timnas U17 mendapatkan perhatian dari negara-negara besar. Erick Thohir kepemimpinan dan dukungan yang tak tergoyahkan Ketua Umum PSSI. Erick Thohir, yang juga merupakan tokoh penting dalam pembangunan sepak bola Indonesia, turut memberikan respons terhadap pujian yang diterima oleh Timnas U17. Dalam wawancara eksklusif, Erick menyatakan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja keras bersama, tidak hanya dari pemain, tetapi juga dari seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Pujian yang diterima oleh Timnas U17 adalah hasil dari konsistensi dan komitmen kami untuk membangun sepak bola Indonesia, terutama di level usia muda. Kami berterima kasih atas dukungan FIFA dan semua pihak di Eropa yang telah memberikan perhatian terhadap sepak bola Indonesia. Namun ini baru permulaan, kami akan terus berusaha untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, ujar Erick Thohir. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid. Fenomena Timnas Indonesia U17 nyaris sempurna. Thailand malah remuk tanpa poin. Madam Pang Auto malu hingga menangis kejang-kejang. Dan ingin langsung pelatih Thailand datang untuk belajar ke Indonesia secepat mungkin. Indonesia di grup lain hampir menyapu bersih pertandingan. Namun Thailand malah remuk di posisi juru kunci tanpa raihan poin. Simak cerita penuh emosi karena Thailand sudah tak berdaya atas Indonesia. Simak detail lengkapnya di sini. Grup A Piala Asia U17 2025 telah menuntaskan babak penyisihan grup dan Uzbekistan keluar sebagai juara grup, sedangkan Thailand merana dengan finish di juru kunci tanpa poin. Akibatnya Madam Pang bisa mencak-mencak atas hasil buruk ini. Pertandingan grup A Piala Asia U17 2025 berlangsung dengan seru sejak awal hingga penyisihan grup berakhir. Uzbekistan yang menjadi tim unggulan bersama tim tuan rumah Arab Saudi memang tampil dominan dalam grup A ini. Namun Uzbekistan menjadi tim yang berhasil finish dengan hasil sempurna dalam penyisihan grup ini. Uzbekistan berhasil meraih 3 kemenangan beruntun selama tampil di Piala Asia U17 2025. Bahkan mereka juga menjadi tim yang pertama kali memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025.
Ini karena Uzbekistan meraih kemenangan 4-1 atas Thailand dalam laga perdana pada 3 April lalu. Setelah itu mereka dipastikan melaju ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025 sekaligus lolos ke Piala Dunia U170 2025 seusai mengalahkan Cina. Uzbekistan mengalahkan Cina 2-1 dalam laga kedua dan di pertandingan terakhir tak ada kejutan berarti. Uzbekistan masih terlalu unggul untuk Arab Saudi sehingga tim tuan rumah pun dibuat tak berkutik dalam laga ketiga grup A Piala Asia U170 2025. Dalam laga terakhir ini Arab Saudi kalah 0-3 dari Uzbekistan di King Fahd Stadium, Taif, Kamis (10 April 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil itu, Uzbekistan keluar sebagai juara grup dengan mengemas 9 poin sempurna. Setelah itu, langkah mereka diikuti oleh Arab Saudi yang berhasil meraih 2 kemenangan melawan Cina 2-1 dan menaklukkan Thailand 3-2. Untuk itu, Arab Saudi berhak menemani Uzbekistan lolos ke Piala Dunia U170 2025 Qatar. Namun tim yang cukup mengejutkan dalam laga ini yakni Thailand. Tim berjuluk Gajah Perang tersebut finish di posisi juru kunci grup A tanpa poin sedikit pun. Kepastian ini didapatkan setelah Thailand dibuat tak berdaya oleh Cina. Baik Thailand dan Cina memang dipastikan gagal melaju ke babak 8 besar Piala Asia U170 2025. Namun laga terakhir grup A yang mempertemukan mereka di Okada Sports Club Stadium Taif, Kamis (10 April 2025) dini hari waktu Indonesia Barat itu menjadi laga sengit. Pasalnya, Thailand maupun Cina sama-sama ingin pulang membawa poin. Akan tetapi, Thailand gagal mencuri poin dari Cina yang tampil Spartan dalam laga terakhir grup A ini. Thailand bahkan menerima 20 tembakan ke arah gawang mereka meski pertandingan baru berlangsung selama 80 menit. Untuk itu dalam laga terakhir grup A ini, Thailand dibuat tak berdaya menghadapi Cina sehingga harus mengakui keunggulan tim asal negeri bambu tersebut. Thailand kalah 0-3 dari Cina dan kekalahan ketiga tersebut membuat Gajah Perang harus menangis karena mereka pulang tanpa poin. Madam Pang langsung bikin pernyataan heboh karena kekalahan memalukan tanpa 1 poin pun. Kekecewaan pun juga terlihat dari wajah para pemain Thailand setelah menelan kekalahan dari Cina. Bahkan terlihat beberapa pemain yang menundukkan kepala dan memegangi mata mereka saat pertandingan berakhir. Ini jelas berbeda dengan negara tetangganya yakni Timnas U17 Indonesia yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia U170 2025. Bahkan Timnas U17 Indonesia dipastikan bakal keluar sebagai juara grup C meski masih memiliki 1 laga sisa. Untuk itu saat skuad Garuda Asia bakal pulang dan kembali ke tanah air dengan senyuman. Ini berbeda dengan Thailand yang harus pulang menangis tanpa poin setelah kalah beruntun dari Uzbekistan 1-4, Arab Saudi 1-3, dan takluk 0-2 dari Cina. Hasil ini membuat Thailand keluar sebagai juru kunci dan tak bisa berbuat banyak selama tampil di Piala Asia U170 2025 ini. Terkait kehancuran Timnas Thailand, kami sarankan bisa segera belajar kegigihan Timnas Indonesia dalam berjuang. Karena dulu dipandang sebelah mata, sekarang Timnas mereka hampir tidak ada apa-apanya. Top Marco Top sungguh bikin bangga. Ilmu padi tetap diterapkan Coach Nova kepada timnya terhadap lawannya Timnas Afghanistan yang sudah babak belur.
ketemu lawan dalam satu hotel. Nova Arianto jaga attitude Timnas U17 Indonesia seperti belum lolos Pildun. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto tetap ingin anak asuhnya tampil seolah belum lolos Piala Dunia saat bertemu Afghanistan. Timnas U17 Indonesia diharapkan tetap tampil maksimal lawan Afghanistan di laga pamungkas Grup C Piala Asia U170 2025, Kamis (10 April 2025). Laga ini sebenarnya sudah tidak menentukan baik bagi Indonesia maupun Afghanistan itu sendiri. Timnas U17 Indonesia sudah memastikan lolos ke perempat final sekaligus juara grup C, sementara Afghanistan juga sudah tereliminasi karena kalah 2 kali dalam 2 laga. Nova Arianto menginginkan anak asuhnya tetap beratitude seperti seolah belum lolos Pildun untuk lawan Afghanistan. Saya pesan ke pemain, ya lupakan euforia lolos Pildun, kata Nova Arianto dalam rekaman yang diterima Bolasport.com pada Rabu (9 April 2025. Saya mau lihat fokus pemain tetap sama sebelum kita lolos Piala Dunia, fokus game per gamenya. Kita lihat apa yang bisa dilakukan pemain saat lawan Afghanistan, tambahnya. Nova Arianto juga mengindikasikan bila dirinya tidak akan meremehkan Afghanistan. Meski dalam pengamatannya karena sehotel dengan Indonesia, Nova menilai mental Afghanistan telah terguncang akibat tereliminasi dari Piala Asia U170 2025. Sekali lagi saya tidak fokus melihat lawan, kata Nova. Walaupun saya lihat di hotel tempat kita menginap bersama, saya melihat secara mental, secara psikis mereka cukup turun ya. Tapi saya nggak mau lihat itu dan saya sampaikan kepada pemain ya harus tetap fokus dengan apa yang akan kita buat besok. Dan saya minta pemain tetap bekerja keras dan semoga bisa meraih kemenangan, tambahnya. Indonesia telah meraih target yang diberikan PSSI yakni lolos Piala Dunia U170 2025. Garuda Asia memastikannya dalam 2 laga saja setelah menang atas Korea Selatan dan Yaman. Pasukan Nova Arianto resmi lolos ke fase gugur sebagai jawara grup C sekaligus lolos ke Piala Dunia U170 2025. Yang pasti kita bersyukur bisa lolos ke Piala Dunia dan sekarang sama dari awal kita datang pertama di sini, kita akan fokus bermain game per game, ujar Nova. Kita tidak mau melihat kita sudah lolos Pildun atau juara grup, tidak terlalu saya pikirkan. Saya minta ke pemain selalu fokus game per game dan terdekat kita akan lawan Afghanistan. Lalu baru pikirkan siapa lawan kita nanti di perempat final, tambahnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Sudah resmi jadi wakil KFA atau wakil PSSI-nya Korea, Shin Tae-yong belak-belakan keluarkan unek-unek soal melatih timnas Indonesia. Itu alasan utama saya. Simak detail lengkapnya di sini. Shin Tae-yong masih tetap berbicara tentang timnas Indonesia meski ditunjuk sebagai wakil ketua umum Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Pada Rabu (9 April 2025, kabar dari Korea Selatan menyampaikan bahwa KFA telah menentukan 27 nama untuk mengisi komisi eksekutif ke-55. Chung Mong-gyu menjadi ketum PSSI-nya Korea Selatan untuk periode keempatnya dan menunjuk 5 wakil ketua umum, termasuk diantaranya Shin Tae-yong.
STY sudah menganggur sejak Januari 2025 lalu setelah dipecat oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia dalam pengumuman yang mendadak. Dia masih sering ke Indonesia dan bahkan menyaksikan 2 laga skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret lalu. Shin Tae-yong juga memantau kiprah mantan anak didiknya, Nova Arianto, yang kini menjadi pelatih timnas Indonesia U17. Pada pekan lalu, Garuda Asia secara mengejutkan sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Korea Selatan dalam laga Piala Asia U170 2025. Gol telat Evandra Florasta menjadi satu-satunya pembeda dalam pertandingan yang digelar di Arab Saudi tersebut. Shin Tae-yong berani berkata kepada media Korea Selatan, News Daily, bahwa ada unsur keberuntungan di balik kemenangan timnas Indonesia U17. Namun Garuda Asia juga bertahan dengan baik. Dalam pertandingan itu, Korea kurang beruntung dalam mencetak gol dan Indonesia bertahan dengan baik, kata STY kepada media Korsel News Daily. Masyarakat sepak bola Korea Selatan banyak yang mengecam KFA karena dianggap mereka mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, namun Shin Tae-yong tidak merasa demikian. Menurutnya, sepak bola Indonesia memang sudah lebih maju ketimbang sebelumnya, namun itu bukan berarti sepak bola Korea Selatan mengalami kemunduran. Saya rasa sepak bola Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sudah jauh lebih maju dibanding sebelumnya. Namun saya tidak merasa sepak bola Korea Selatan mengalami kemunduran, tutur Shin. STY dipecat di tengah perjuangannya membawa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 dengan Patrick Kluivert datang menggantikannya. Dia mengaku memiliki satu penyesalan terbesar dalam kariernya selama menjadi pelatih untuk skuad Garuda. Namun itu bukan bersama tim senior, melainkan ketika melatih timnas Indonesia U20 yang hendak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Yang paling disesalkan adalah batalnya Piala Dunia U20. Salah satu alasan utama saya menerima tawaran melatih Indonesia adalah karena Piala Dunia U20 digelar di kandang sendiri, tutur Shin Tae-yong. Pada saat itu Piala Dunia U20 2023 batal digelar seiring dengan kekhawatiran FIFA mengenai keamanan turnamen usai adanya penolakan untuk Israel bermain di Indonesia. Pada akhirnya Indonesia diganti menjadi tuan rumah Piala Dunia U170 2023, namun STY tidak ikut melatih. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat keras selama 4 tahun melatih timnas Indonesia U20, katanya. Saya tidak pernah putus asa sampai akhir, namun pada akhirnya turnamen batal digelar. Saya yakin jika digelar pasti akan sukses, tukasnya. Sementara itu, kini Shin Tae-yong akan fokus untuk membantu KFA dalam bidang urusan luar negeri. Mantan pelatih timnas Indonesia itu akan bekerja sama dengan bekas rivalnya di lapangan, Park Hang-seo, yang sebelumnya pernah menangani Vietnam pada 2017 hingga 2023. Jangan sampai terlewat info ini. Keputusan berani di laga terakhir grup. Prediksi susunan pemain timnas U17 Indonesia versus Afghanistan, rotasi full penuh kejutan. Timnas U17 Indonesia akan tampil berbeda. Rotasi pemain kali ini punya potensi menciptakan momen luar biasa. Jangan lewatkan pertarungan seru ini yang bisa mengubah segalanya. Simak fakta lengkapnya di sini.
Timnas U17 Indonesia akan menjalani laga pamungkas penyisihan grup C Piala Asia U17 2025. Laga tersebut akan digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jumat (11/4). Bagi Indonesia tentu laga ini tidak akan menentukan karena mereka sudah pasti lolos ke babak selanjutnya. Ini yang membuat sinyal rotasi akan dilakukan untuk laga tersebut. Tujuannya agar semua pemain mendapatkan pengalaman bermain. Berkaca dari ASEAN Cup U17 2025 lalu, pelatih Nova Arianto cukup percaya diri saat harus merombak pemainnya. Nova Arianto menjelaskan bahwa semua pemain akan mendapatkan kesempatan. Ini membuat laga melawan Afghanistan akan digunakan untuk mencoba pemain yang sebelumnya lebih sering di bangku cadangan. Dia berharap mereka bisa mengikuti performa tim utama dan bisa konsisten. Selain itu, ini akan membuat pemain andalannya memiliki waktu untuk beristirahat. Kami akan mencoba semua pemain yang belum tampil. Mungkin ada beberapa pemain yang akan kami beri kesempatan dan tentu kami juga akan menyesuaikan taktik, kata Nova Arianto. Formasi 5-4-1 berpeluang kembali digunakan. Randy Razzaku bisa jadi opsi untuk posisi kiper. Ini membuat Dava Algasemi bisa sementara berada di bangku cadangan setelah 2 laga bermain penuh. Putu Panji perannya bisa jadi kembali diandalkan berduet dengan Ida Bagus untuk posisi bek tengah. Dava Zaidan menempati posisi bek kanan dan Azizu Milanesta di sektor bek kiri. 4 pemain di tengah ada Aldian Syah Taher, Ilham Romadona, Fardan Faras, dan Raffi Rashik. Aldian Syah dan Raffi akan diberikan tugas khusus menjadi gelandang sayap. Menjadi andalan di sektor serang, Josh Holong bisa jadi pilihan. Kontribusi 1 assist bisa membuat namanya masuk dalam pertimbangan untuk tampil sejak menit pertama. Tentunya, skema permainan menyerang bisa jadi opsi agar pemain semakin memiliki mental dan mengasah lini depan.